warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السداد وأنصارهما وفروعهما أن
ومنفعاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadisnya halaman 28. Hadis yang ke-84. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Halamannya halaman 28. Hadisnya hadis yang ke-84. Bacaannya Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ketemu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini ayahnya sahabat Nabi, beliau pun Sayyidina Abdullah sahabat Nabi. As-sahabi ibnu sahabi. Sunnah kita untuk bertaraddi. Kalau sahabatnya hanya beliau saja, ayahnya merupakan sahabat Nabi, bertaraddinya hanya dengan mengucapkan kalimat radhiyallahu anhu. Karena Sayyidina Abdullah adalah sahabat Nabi, Sayyidina Umar pun sahabat Nabi, makanya sunnah kita bertaraddi untuk mengucapkan kalimat radhiyallahu anhuma. Ini beliau anak muda. Jadi antum jangan sampai kira di depan Nabi orang-orang tua semua. Tidak. Depan Nabi itu anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang mereka sangat teguh imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat mantap imannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat cinta kepada Al-Qur'an. Jadi luar biasa. Dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibimbing subhanallah, sampai pada akhirnya beliau sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hati beliau semua hanya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi depan Nabi sahabat-sahabat kebanyakan anak-anak muda semua. Sampai ini salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar. Ini beliau sangat maksimal mengikuti apa yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jalannya Nabi saja beliau ikutin. Jalannya Nabi beliau ikutin. Inilah yang disebut dengan sunnah jibillah. Jadi ada sunnah Nabi, ucapan, ada perbuatan, ada cara jalannya Nabi. Diikuti oleh beliau ini, Sayyidina Abdullah bin Umar. Cara jalannya Nabi saja diikutin, subhanallah. Sampai kalau Nabi bawa unta di kota Madinah Al-Munawwarah, kemudian Nabi muternya berapa kali, itu diikutin oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Diikutin muter berapa kali ini? Oh, muter 2 kali. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar muter 2 kali. Kemudian sholat di tempat sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini luar biasa. 11-12 ya. 11-12 dengan siapa? Dengan ayahnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhuma. Dan beliau di antara sahabat Nabi yang tidak mau ditawarkan kepemerintahan, jabatan dari kepemerintahan. Ini beliau di antaranya sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar yang tidak mau sampai akhir hayatnya ditawarkan jabatan apa? Dari kepemerintahan. Subhanallah, menjaga
kecintaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keberhasilan dakwah Nabi demikian. Orang tua ikut, anak muda juga ikut, semua. Jadi ada regenerasi akan datang. Itulah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada anak kecil di masjid musola jangan diusir. Dibilang-bilangin, kalau ada suka kesian jangan diusir. Bilang-bilangin. Dek, nak, jangan di sini, di belakang. Tuh begitu. Atau dia nggak bisa bilang juga, nggak dengar juga, di luar dek ya, atau di atas, jangan berisik. Karena mereka lah nanti yang akan apa? Yang akan menjadi penerus generasi akan datang umat Islam, muslimin, muslimat, mereka lah yang akan menjadi generasi penerusnya akan datang. Kita kan semua bakal apa? Bakal mati semua kita. Emang ada yang hidup selamanya? Enggak ada. Yang hidup selamanya iblis. Kita bakal mati semua. Ada yang 20, ada yang 30 tahun, ada yang 40 tahun, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Udah, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Enggak bisa maju, enggak bisa mundur udah. Sebabnya banyak. Tanawwa'atil asbab wal mautu wahidun. Sebab kematian banyak. Banyak sebabnya. Ada yang keselak bubur doang mati. Ada kejadian benar. Saya punya tetangga orang Bukit Duri buka puasa pakai bubur mati. Keselak bubur mati. Sebabnya itu. Ada yang macam-macam. Cuma ketabrak sepeda mati. Kan begitu. Ada yang ketabrak mobil nggak mati-mati. Kan begitu. Ada yang udah sakit lama nggak mati-mati. Emang belum sampai ajalnya. Ada yang baru sebentar sakit mati. Kan begitu. Baru ngobrol tadi sama aneh. Baru masuk main gaple bareng. Jelek banget ujungnya. Main gaple bareng. Kan enak kalau dari mana? Dari masjid tadi habis jamaah isya, habis hadir pengajian, habis ba'diyah, habis witir, baca ratibul atas bareng-bareng. Pulang meninggal. Ya Allah, itu husnul apa tuh? Husnul khatimah yang kita dambakan demikian. Kita nggak pengen gitu macam-macam kecuali ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Caranya biar benar. Minta Allah udah sungguh-sungguh. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah. Adanya jangan di tempat panti pijat. Jangan di karaoke, jangan di bar. Jangan dekat orang-orang yang jauh dari Allah. Deketin, cari teman yang banyak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka semua akan memberikan syafaat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Antum punya kawan satu orang. Kawan antum soleh. Kawan antum orang soleh, orang baik. Baca Qur'annya rajin, hadir ke masjid rajin, jamaah rajin, kemudian ke tempat-tempat kebaikan rajin. Ada nih kawan yang seperti ini jangan dilepas sampai mati. Tetap apa? Tetap berkawan, karena ini orang nanti di hari kiamat bisa memberikan syafaat kepada siapa? Kepada kawannya yang pernah dia temenin selama hidup di alam dunia. Jadi antum jangan kira berteman hanya sebatas apa? Dunia, tidak. Sampai akhirat seorang kawan yang lillah wa fillah bisa memberikan syafaat kepada kawan yang lain. Itu sebab apa? Sebab iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya antum pertahankan, anak antum pertahankan. Baca Quran, pertahankan waktunya. Qiyamul lail, pertahankan waktunya. Qabliyah, ba'diyah, pertahankan. Lagi sakit, lagi sehat, nggak enak badan, lagi meriang, tetap qabliyah, ba'diyah jangan tinggal. Yang kita pengen pas kita terakhir qabliyah, ba'diyah, habis umur kita, subhanallah, malaikat panggil dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ruhnya wangi, itu malaikat berebutan. Ini wangi ruh siapa ini? Fulan bin fulan. Ini wangi roh siapa ini? Fulan bin fulan. Nah gitu. Semua malaikat dari langit pertama, kedua. Ini roh siapa ini yang sangat wangi? Fulan bin fulan. Orang dipanggilnya dengan kalimat tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Makanya antum ana sama kita pertahankan duha, pertahankan witir, pertahankan semua amaliyah ibadah kita yang sudah kita kerjakan, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, istiqomahkan, mantapkan di hati kita. Sampai kapan? Sampai habis umur. Kita kan nggak tahu, kali pulang dari masjid istiqomah ada yang satu orang mati, guys. Jangan semua tuh udah cepet ya, jangan semua mati ya tuh aja. Kan demikian. Subhanallah itu. Ini yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat apa tadi? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus. Nah, ini sahabat Nabi, anak muda, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u minal iman. Malu sebagian daripada apa? Dari iman. Yang dibilang malu bagaimana dalam hukum agama? Khuluqun yab'atu 'ala ijtinabil qabihi wa yamna'u minat taqsiri fi haqqi dzil haqqi. Satu perangai akhlak yang mendorong orangnya itu untuk selalu menjauhkan dari diri perbuatan maksiat. Jauhin sama dia, nggak mau judi, nggak mau berzina, nggak mau macam-macam pokoknya. Udah dia tahu nih, udah pernah dikerjain maksiat, dia taubatan nasuha, udah taubatan nasuha, nggak mau lagi dikerjain, bertekad di hatinya nggak bakal balik lagi mengerjakan perbuatan dosa ini. Itu demikian. Jadi orang yang demikian yang dikatakan sebagai orang yang apa? Yang malu, nggak mau kembali mengerjakan perbuatan apa? Perbuatan maksiat. Bukan diajak ke masjid musola malu, nggak mau, bukan malu tuh, emang males kayak begitu. Yang malu, yang dibilang malu kalau seandainya sampai berbuat apa? Berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, ini sekarang kita udah masuk Sya'ban. Dikit lagi nanti insyaallah ada malam nisfu Sya'ban. Ini Sya'ban ada amaliyahnya, ada pekerjaan-pekerjaan yang sunnah. Yang pertama, hadisnya hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Yang pertama dari As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam istakmala syahran illa ramadhana wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi sya'bana." Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku tidaklah melihat Nabi Muhammad SAW menyempurnakan puasa selama sebulan penuh kecuali hanya pada bulan apa? Ramadan. Dan aku tidak melihat beliau lebih banyak berpuasa di bulan Sya'ban ketimbang bulan yang lainnya. Jadi Nabi full sebulan penuh Ramadan, tapi Nabi sangat banyak memperbanyak ibadah puasa selama bulan apa? Selama bulan Sya'ban. Makanya kita minimal deh Senin, Kamis, Ayyamul Bid, tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 tuh. Jangan sampai kagak deh tuh. Kan kemarin Rajab udah lewat tuh. Rajab juga sunnah puasa sama. Kita yang udah terbiasa dan Kamis, alhamdulillah itu. Masuk Sya'ban jangan tinggal. Jadi pas kita masuk Sya'ban, Senin, Kamis, Senin, Kamis juga tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan Sya'ban. Itu sunnah yang pertama yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian berikutnya ulama mengatakan bahwasanya di malam itu, di bulan Sya'ban ada malam yang disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Ini luar biasa. Yang pertama adalah keistimewaannya. Wa min adatillahi ta'ala fi hadhihi lailati an yazida fiha ma'u zamzam ziyadatan zahiratan. Di malam nisfu Sya'ban itu air yang ada di sumur Zam-Zam bertambah. Subhanallah. Jadi antum kalau perhatiin itu air yang ada di sumur Zam-Zam apa? Bertambah. Khusus hanya pada malam apa? Nisfu Sya'ban. Bahkan dalam hadis yang lain
Riwayatkan oleh Al-Imam Al-Asbihani radhiyallahu anhu dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannatu. Orang yang menghidupkan 5 malam maka pasti dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di 5 malam ini jangan berbuat apa? Jangan berbuat maksiat, dosa kepada Allah. Bukan yang malam lain boleh, bukan. Ini bukan ntar boleh, malam minggu boleh ntar lagi. Jangan. 5 malam ini kalau ada seorang hamba Allah, muslim muslimah, taat kepada Allah, kemudian ibadah kepada Allah, dihidupkan dengan berbagai macam kebaikan, maka Nabi jamin pasti mendapatkan surga dari Allah. Yang pertama, Lailatul Tarwiyati, malam tarwiyah, malam tanggal 8 Zulhijjah. Yang kedua, Walailatul Arafah, malam Arafah, malam tanggal 9 Zulhijjah. Jadi tanggal 7, malam tanggal 8, itu malamnya malam bagi seorang hamba Allah muslim muslimah menghidupkan malam tersebut pasti mendapatkan surganya Allah. Yang kedua, malam Arafah, malam tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketiga, Lailatul Nahri, malam tanggal 10 Zulhijjah, malam takbirannya ya. Yang keempat, Walailatul Fitri, malam takbiran pas lebaran. Yang terakhir, Walailatul Nisfi min Sya'bana, malam nisfu Sya'ban. Makanya sunnah kita hidupkan itu malam. Apaan aja, mau baca Yasin boleh, mau baca Quran, satu Quran juga boleh. Jadi bebas. Cuma kan nggak mungkin kelengker kita nanti satu Quran kita baca. Makanya dipilih hatinya, intinya. Dibaca apa? Surah apa? Surah Yasin. Silakan antum pengen baca Al-Baqarah boleh, pengen baca surah An-Nisa boleh, Ali Imran boleh. Cuma para ulama ngambil intinya Al-Quran. Di mana intinya? Di surah Yasin. Dibaca surah Yasin bersama-sama di masjid, di musalla. Kemudian ini malam yang diantaranya apabila seorang hamba Allah berdoa tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah kita itu, sunnah di antara doa yang sunnah dibaca adalah istighfar Nabi Adam. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal maqdirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfirli dhanbi. Yang saya dapatkan faghfirli dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabta li wa raddini bi qada'ika. Itu yang saya dapatkan. Jadi illa ma katabta li wa raddini bi qada'ika. Allah jamin. Kata Allah, wahai Nabi Adam alaihissalam, sesungguhnya engkau berdoa dengan doa tersebut, aku ijabah doa engkau. Dan manakala seorang hamba aku berdoa dengan doa yang seperti itu pun sama, aku ijabah doanya. Yang kedua, aku ampuni dosanya. Yang ketiga, aku berikan dunia datang kepadanya sementara dia tidak mau. Subhanallah. Dunia datang kepada itu orang tidak apa? Tidak mau. Kalau kita kan mau. Ini nggak mau ini orang. Subhanallah. Saking udah apanya tuh? Saking udah dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini istighfar Nabi Adam yang sunnah dibaca pada malam nisfu Sya'ban. Dan di malam ini semua hamba Allah ampuni kecuali yang pertama, likahin, dukun. Dukun tidak akan Allah ampuni kecuali dukun beranak. Gak apa-apa. Orang dulu kan bilangnya dukun beranak ya. Itu bukan dukun dia. Orang yang membantu perempuan biar apa? Biar mudah persalinannya, biar lahir. Orang dulu bilang dukun apa? Dukun beranak. Ini dukun beneran deh. Mantra-mantra, jampe-jampe, dukun. Ini orang yang tidak akan Allah ampuni dosanya di malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, sahir, tukang sihir, tukang tenung. Yang ketiga, wa musyahid, orang yang menyimpan dendam di hatinya dengan saudaranya. Nah, makanya sunnah kita sebelum masuk nisfu Sya'ban minta maaf dulu. Kemana? Saudara kita. Maafin, redoin ya kalau ada salah. Maaf dulu.
kalau masih ada dendam di hati kita kepada ikhwan kita, pada akhwat kita, ini orang di malam nisfu Sya'ban tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah antum sebelum tanggal 15 sunnah apa? Minta maaf dulu, datang ke rumah saudara antum, kerabat antum, ambil tangannya, jabat tangannya, maafin kalau saya salah. Dan kalau antum salah sudah saya maafkan. Itu demikian. Jadi saling apa? Saling memaafkan sebelum masuk malam apa? Nisfu Sya'ban. Kenapa demikian? Orang yang nyimpen dendam di hatinya kepada saudaranya, kerabatnya, ini orang termasuk orang yang tidak akan Allah ampuni pada malam Nisfu Sya'ban. Yang keempat, mudminu khamrin. Orang yang terus mabok. Udah miskin, mabok lagi. Muntahnya kangkung lagi. Mabok terus di kampung rusuh sama dia ini. Ini malam itu nggak bakal dapat apa? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, aqim liwalidayhi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Makanya antum masih punya orang tua, minta maaf. Masih punya saudara, minta maaf. Maafin saya salah. Kalau ente salah sudah saya maafkan. Datang ke orang tua kita, maafin, minta ridhonya. Karena anak yang durhaka kepada kedua orang tua di malam nisfu Sya'ban tidak akan apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya, puasa sunnahnya. Yang kedua, kita banyak baca istighfar Nabi Adam tadi. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati, terus sampai habisnya. Kemudian malam nisfu Sya'bannya jangan lupa baca Yasin 3 kali. Kok yang dipilih Yasin, bukan Quran, satu Quran? Boleh, nggak bakal masuk kita ke sini musola. Siapa yang mau satu Quran gitu? Bang mau gitu. Makanya emang ulama kan cerdas, pintar. Diambil intinya Quran, diambil apanya? Intinya surah apa? Surah Yasin. Kemudian berdoa dengan cara bertawassul dengan surah Yasin. Boleh nggak? Boleh. Kan hadisnya sahih. Ada 3 orang kejebak di gua. Yang pertama berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal solehnya. Dulu dia pernah berdua-duaan dengan perempuan yang cantik. Kemudian pengen berzina tapi dia tahan diri. Kalau jelek wajar tahan diri ya. Ini cantik, cakep. Kalau jelek kita nggak demen. Kalau cantik, ya Allah, nahan diri kita kuat. Dia bilang, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, saya berdoa kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul dengan amal soleh saya. Dulu saya pernah berduaan dengan perempuan yang cantik, tapi saya tidak mau berzina kepadanya. Ya Allah, tolong ya Allah, bukakan batu yang menutupi gua ini. Terbuka, tergeser tuh. Ini boleh berdoa dengan cara apa? Bertawassul dengan amal soleh. Orang yang kedua, dia minta kepada Allah, ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah dengan bertawassul, saya kalau beli apa-apaan, terutama susu, saya tidak akan berikan pada siapapun sebelum orang tua saya meminumnya. Subhanallah. Nih pelajaran nih kita nih. Saya tidak mau minum susu atau anak saya atau istri saya sebelum siapa? Orang tua saya yang minumnya. Ya Allah, saya mohon kepada Engkau ya Allah, bertawassul dengan amal soleh ini ya Allah, kebukalah gitu batunya. Yang ketiga, ya Allah, saya berdoa kepada Engkau dengan cara bertawassul dengan apa? Amal soleh saya punya karyawan berhenti kerja, dia ninggalin kambing 1 sepasang, kemudian saya kembang biakan sehingga itu kambing sampai hari ini sudah sangat banyak. Pas dia datang, saya berikan semuanya kepadanya. Ya Allah, saya bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan amal soleh tersebut, kebuka. Makanya sunnah kita untuk berdoa dengan cara apa tadi? Bertawassul. Kita bertawassul dengan surah apa? Dengan surah Yasin. Niat yang pertama biar panjang umur taat kepada Allah. Niat yang kedua biar kita Allah berikan rezekinya yang halal, yang barokah, yang banyak, yang luas. Yang ketiga, agar akhir hayat kita husnul khatimah. Itu demikian tuh, 3 niat, baca Al-Fatihah, baca Fatihah, baca Yasin, baca juga doanya, jangan lupa itu yang biasa ya.
Allahumma ya dal manni, terus sampai habis tuh. Itu sunnah tuh. Itu doanya doa ma'dzur. Nabi yang menjamin orang yang baca doa itu tadi, Allahumma ya dal manni wa la yumannu alaihi ya dal jalali wal ikram, terus sampai kalimat yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ilmul kitab. Nabi menjamin orang yang membaca doa tersebut wassa'allahu lahu fi ma'isyatihi, Allah akan luaskan kehidupan dunianya. Orang yang baca doa tadi diulang-ulang 3 kali, Nabi yang jamin Allah akan luaskan kehidupan dunianya. Ya Allah, gampang kita usaha lancar, kita punya apaan, kerjaan, naik pangkat, jangan pelan-pelan jalan terus, dan kalau terus kita bisa cepat keluar nanti, naik terus. Demikian ya. Ini merupakan semua doa yang tepat, yang sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi doa yang sunnah tadi. Kemudian jangan lupa memperbanyak selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Sya'ban turun ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu. Makanya sunnah kita di bulan Sya'ban untuk memperbanyak selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga jangan lupa doanya. Rajab masuk, doanya kita Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rajabnya udah habis, doanya jangan dipenggal Rajabnya. Ini kita kebanyakan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Salah yang seperti itu. Kitabnya ada, nama kitabnya Fathul Karim Al-Mannan, yang ngarang Syekh Ahmad Jabir Jabran, halaman 110. Dia menyebutkan kalau sudah habis bulan Rajab, maka sunnah doanya kalimat yang dibaca Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Jadi bukan Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, bukan dipotong, dipenggal kalimat Rajabnya, kemudian yang dibaca hanya Allahumma barik lana fi Sya'ban. Yang dibaca sunnahnya Allahumma kama ballaghtana Rajaba faballighna Sya'bana wa Ramadan. Kalau sudah Sya'bannya habis, sunnah baca doanya Allahumma kama ballaghtana Rajaba wa Sya'ban faballighna Ramadan. Ini merupakan doa yang sunnah dibaca sesuai dengan doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma kama ballaghtana Rajab faballighna Sya'ban wa Ramadan. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la
قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.